Puji nama Tuhan, bersyukur kalau malam hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan boleh sama-sama ada di tempat ini. Kita boleh sama-sama boleh menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Semua karena kasih kemurahan Tuhan, amin. Di dalam Yeremia 17, di ayatnya yang ke-7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan berharap kepada Yahweh. Sebab ia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke sungai, yang tidak akan takut ketika panas datang, dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan, dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Mari satu hati kita mau berdoa ya Bapak Ibu. Haleluya, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada di tempat ini saat ini, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Itu karena setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang hidup. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang setia. Yang tidak pernah tinggalkan anak-anakmu. Yang tidak pernah biarkan anak-anakmu. Dunia semakin tidak baik-baik saja Tuhan. Tapi kami tetap punya Tuhan yang baik. Yang selalu baik dan selama-lamanya Yesus kami baik. Terima kasih Bapa. Malam ini kami rindu Tuhan. Untuk boleh bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan Tuhan kami. Kami rindu untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Lekat denganmu. Intim dengan Yesus. Menikmati hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan sajalah kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dan kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Kita yang percaya pasti diberkati malam ini, sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Sungguh besar setiamu. Amin Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Yes Lord. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya
Amin Tuhan. Terukirkan. Oh yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu ajaib. Ku berserah. Janji-Mu ya dan amin atas hidup kami. Kami berserah Tuhan. Kami berserah ya kepada Yesus, Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib. Yesus. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Kami berserah Tuhan. Kami percaya Tuhan. Janji-Mu ajaib, janji-Mu ya dan amin. Kami bersyukur Tuhan. Bapakku yang ajaib, Bapakku yang setia.
Yesus. Sembah Yesus. Tinggikan namanya. Dia Bapa yang baik. Kau Bapa yang setia. Gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Saat kami berserah, Kau turun tangan tolong anak-anak-Mu Tuhan. Saat kami berserah, Engkau sembuhkan semua sakit anak-anak-Mu Tuhan. Saat kami berserah, Engkau angkat segala beban anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu kami punya Bapa yang baik. Kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Amin, amin. Kau membuat mujizat sejati. Sekali lagi kita katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Oh, amin, amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Katakan hebatnya tantangan. Hebatnya tantangan, Tapi masih lebih hebat Tuhan lebih kita. hebat Amin. Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku. Sempurna kuasa. Sempurna Amin. kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, Tuhan, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi Yesus Tuhan. karena kuasa-Mu yang pegang Kau yang pegang hidup kami yang Bapa. buka jalan bagiku. Haleluya. Kau membuat mujizat sejati. laut yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang
Bapak Ibu. Dengan iman katakan, yang mustahil pun terjadi. Amin. Oh Tuhan. Yes. Amin. Amin. Kau membuat mujizat. Sekali lagi nyatakan yang percayalah, percayalah, mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Percayalah, Tuhan pasti buka jalan buatmu, pasti. Amin. Kiralah baralah basyariaralah. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Haleluya. Kiralah basyariaralah. Kiralah baralah basikiralah baralah. Sembah Yesus, sorakan kemenangan, sorakan kepercayaan kita kepadanya. Apa yang kita percaya katakan di hadapan Tuhan. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkan Tuhan, aku dibukakan jalan, aku diberikan kelegaan, ada kemenangan buatku. Haleluya. Rabatasyada bakaralaba yaralaba ralaba. Hiralaba seki kekaparalaba santa yaralaba yaralaba. Percaya, terima dengan iman. Apa yang kita percayai, terima dengan iman dalam nama Yesus. Kiralaba ralaba ralaba tasyada dadalaba yaralaba yaralaba. Kiralaba ralaba 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 santa yaralaba ralaba yaralaba ralaba. Kiralaba ralaba 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 santa dadalaba ralaba ralaba. Terima dalam nama Yesus. Apa yang kau percayai, terima dengan iman dalam nama Yesus. Percaya Tuhan, anak-anakku di tempat ini percaya saat ini Tuhan, bahwa mujizat bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini Engkau masih bekerja dan melakukan mujizat buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kiralah basyara bayaralah baku. Bapak Ibu yang percaya, teriakan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saat kita menyembah, saat kita percaya, kita sedang menarik kuasa Tuhan. Amin. Jangan pernah ragu apa yang kita percaya. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Malam hari ini saya ingin membahas satu tema tentang kekhawatiran. Ternyata saat kita ke dokter
dokter pasti berikan resep ya, ada obat yang harus kita ambil, yang harus kita tebus, yang harus kita minum. Obat itu tidak mungkin cuman kita lihat saja dan kita menjadi sembuh. Kalau kita mau sembuh ya kita harus makan obatnya, benar ya? Saat ini ternyata di dalam Bible kita ada perikop yang ditulis obat kekhawatiran Bapak Ibu. Di dalam Lukas 12 ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-33. Nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah. Atau nanti juga ada di Matius 6, 25 sampai 35. Sama perikopnya, obat kekhawatiran. Luar biasa IMB kita ya. Tentang kalau LAI yang lama itu ya, itu hal kekhawatiran. Tapi ini obat kekhawatiran. Dan itu malam ini yuk sama-sama kita mau nikmati, kita bawa pulang, kita minum, kita makan sehingga kita menjadi kuat. Amin. Lukas 12, 22 sampai yang ke-33 dikatakan di sana. Oh ini enggak keluar? Oke. Dia berkata kepada murid-muridnya, sebab itu aku berkata kepadamu, Yesus yang berkata ya, janganlah khawatir dengan hidupmu mengenai apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir dengan tubuhmu mengenai apa yang hendak kamu pakai. Hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh lebih daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai. Mereka tidak memiliki gudang ataupun lumbung. Tetapi Elohim memberi mereka makan. Betapa kita jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Siapakah dari antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat apa? Menambahkan sejengkal saja pada umur hidupnya. Jadi jika hal kecil saja tidak sanggup kamu lakukan, mengapa kamu khawatir mengenai hal lainnya? Kembali lagi dikatakan, perhatikanlah bagaimana bunga-bunga bangkung bertumbuh. Mereka tidak berjeri lelah dan tidak memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo. Wah, kita tahu Salomo ya, luar biasa ya. Raja yang paling kaya ya. Salomo pun dalam segala kemegahannya tidak didandani seindah salah satu dari bunga-bunga ini. Jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke perapian, Elohim mendandaninya sedemikian rupa, apalagi kita, kamu hai orang-orang yang kurang beriman. Jadi janganlah kamu khawatir mengenai apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Janganlah cemas, sebab semua itu terus dicari oleh bangsa-bangsa di dunia. Tetapi Bapakmu sudah tahu bahwa kita memerlukan semua itu. Carilah kerajaan Elohim, maka semua hal itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6:33 sama ya. Carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Bukan diberikan, jadi sudah ada tapi ditambahkan kepadamu saat kita cari dulu kebenaran Elohim dan kebenarannya. Janganlah takut kawanan kecil, karena Bapakmu berkenan memberikan kerajaan itu kepadamu. Juallah, nah ini ya, milikmu dan berikanlah sedekah. Lalu lagi kekurangan Tuhan, suruh kasih sedekah. Gitu kan ya. Tapi ini obat kekhawatiran loh. Ini ada di dalam perikop itu loh Bapak Ibu. Ya, buatlah kantong-kantong uang yang tidak dapat menjadi usang, yaitu suatu harta di surga yang tidak akan habis. Tempat pencuri tidak dapat mendekat dan ngengat tidak dapat merusakkannya. Kita tahu Bapak Ibu, hari-hari ini dunia tidak semakin baik. Perang yang tadinya kita kira sudah selesai, nyambung lagi. Ya,
Kemudian apalagi gempa di Jepang kemarin. Terus kemudian di Venezuela ada gempa lagi susulan. Lumpur lapindo yang tadinya kita kira sudah selesai, meluap lagi lumpurnya. Yang paling itu mungkin masih tidak terlalu ngefek ya buat kita, tetapi yang paling ngefek adalah BBM yang naik. Ada di sini gaji yang naik Bapak Ibu? Pendapatan naik? BBM naik, otomatis semua harga bahan pokok juga ikut naik. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan terdampak? Ya iya pasti. Tetapi bedanya kenapa kita masih bisa tenang? Karena kita tahu siapa yang pegang hidup kita, amin. Kita tidak pernah dibiarkan, kita nggak pernah ditinggalkan. Tuhan bilang sekali-kali aku gak pernah tinggalkan kamu. Sekali-kali aku gak pernah biarkan kamu. Wow, itu suatu hal yang luar biasa. Setiap pagi saya cuma minta Tuhan kiranya urapan hadirat-Mu, damai sejahtera sukacitamu memenuhi hatiku. Sepanjang jalan hidupku sehari ini Tuhan pimpin. Supaya ada masalah, tidak ada masalah hati kita tetap damai, tapi kita hidup ini tidak ada yang tidak punya masalah. Ada Bapak Ibu yang tidak punya masalah? Saya minta tolong nanti didoakan. Ada? Semua kita pasti punya masalah Bapak Ibu. Tapi kita nggak usah takut. Ada obat kekhawatiran tadi dikatakan di Lukas 12 di ayat yang ke-22 sampai ke-23. Banyak penyakit serius ya yang disebabkan karena pikiran yang overload, yang terlalu overthinking. Banyak orang-orang yang meninggal mendadak. Saya kaget tadi pagi dikabarin teman saya SMP, alumni, ya teman saya dulu SMP di Jakarta, tiba-tiba juga wafat, meninggal. Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan pulang. Tapi saat itu tiba, kita selalu siap. Amin. Tapi jangan sampai disebabkan oleh sakit karena terlalu khawatir yang berlebihan. Apa bedanya kita dengan orang-orang di luar Bapak Ibu? Mereka gak punya Yesus, tapi kita punya Yesus. Amin. Saya baca di Google itu manusia ternyata punya 2 otak Bapak Ibu. Yang satu di sini, yang satu itu di perut, di pencernaan, di usus. Jadi makanya kalau kita lagi kepikiran gitu ya, some people gitu, ada beberapa orang yang mules, kemudian ada yang sampai diare, kayaknya nggak ada hubungannya gitu, tapi ternyata saya lihat di googling ya, saya googling gitu, itu terjadi sama saya dulu waktu papa saya meninggal, dipanggil Tuhan pulang, saya sempat kepikiran karena saya terlalu mencintai ayah saya, papa saya, sampai turun 10 kilo ya, kepikiran gitu, padahal dipikirin apa, papa juga udah di surga. Saya bilang enggak, saya enggak kepikiran, tapi ya kepikiran, namanya juga anak ya ditinggal papa, tapi yang gak bener itu adalah saya pikirin terus gitu. Itu yang gak betul. Dan saya sudah bertobat ya. Saya sekarang sudah naik lebih daripada 10 kilo. Jadi ya ternyata seperti itu. Kita tuh punya 2 otak. Jadi kita tuh harus benar-benar bisa kuasai diri kita. Jangan sampai roh huruf kecil kita itu mengalahkan Roh Kudus sehingga kita merasa bahwa kita ini sedang tidak baik-baik saja dan kita mengimani dan kita mengamini sehingga apapun yang kita lakukan semuanya menjurus ke hal yang semakin tidak oke, Bapak Ibu. Jadi saat saya baca tadi kita pasti pernah baca Lukas ini ya, berkali-kali bahkan saya yakin. Tetapi apakah kita pernah notice, apakah kita pernah perhatikan bahwa ternyata di situ itu Tuhan itu ingin bicara beberapa hal kepada kita. Bahwa Tuhan itu mau bahwa saat yang pertama adalah kita itu bersyukur. Perhatikanlah burung di udara, itu kalimat perintah loh. Kalau sudah lah itu kan Tuhan mau kita itu bersyukur. Kita ini lebih daripada burung-burung di udara yang nggak ada tuannya. Tapi mereka bisa hidup. Dan kembali Tuhan bilang perhatikanlah bunga-bunga bakung di padang. Nggak ada yang nyirami, nggak ada yang ngasih pupuk, tapi tumbuh. Bahkan katanya warna-warnanya itu tidak, pakaian Salomo aja nggak semegah itu. Kita harus bersyukur Bapak Ibu. Saat ini
Mungkin sulit bagi kita, gimana mau bersyukur Tuhan. Jatuh tempo sudah di depan mata. Keluarga sudah diambang perceraian. Pelayanan ya gini-gini aja. Kayaknya kok ya sama teman-teman sepelayanan gak bisa bersatu. Maunya sendiri-sendiri. Ya, padahal kesatuan itu penting Bapak Ibu ya, supaya kita bisa satu arah, satu tujuan. Kita harus saling dukung. Kita ini satu keluarga, satu tubuh Kristus. Tangan gak bisa bilang kaki, aku gak perlu kamu. Kalau gak ada kaki gimana mau jalan? Gak bisa bilang sama mata, aku gak perlu. Gimana kalau gak ada mata kita bisa melihat? Kita ini semua saling membutuhkan. Kalau ada satu yang sedang susah, yang lainnya ikut menopang. Amin. Seperti ini, doa malam now seperti hari ini. Kita lebih banyak menyembah. Kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk diam di dalam hadirat Tuhan. Masalah tetap ada, khawatir ada. Tetapi justru Tuhan mau hari ini tuh kita bersyukur. Kita punya dokter di atas segala dokter. Sakit. Walaupun sudah divonis tidak ada harapan. Seperti bunda, kita punya bunda. Kita punya saksi hidup ya. Seorang ibu gembala, senior pastor Bunda Hana. Sampai hari ini semakin cantik. Padahal dokter sudah vonis hidupnya hanya berapa lama. Kalau bunda disembuhkan, percayalah Bapak Ibu saudaraku yang duduk di tempat ini. Apapun sakit penyakit Anda, sembuh dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin. Tepuk tangan yang keras, gak usah tanggung-tanggung, amin. Kita punya Yesus yang dahsyat. Dialah Bapa kita yang baik, tidak pernah tinggalkan. Dialah sumber segala sesuatu yang baik. Hanya Dia yang sanggup memberikan kita ketenangan, damai sejahtera yang sejati. Yang sanggup mengusir kekhawatiran dari dalam pikiran dan hati kita. Bersyukur kita in Christ. Di dalam Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita ada Yesus kemanapun kita melangkah, Yesus ikut melangkah. Apapun yang ada di depan kita tidak pernah tahu, tapi Yesus ada di sana. Amin. Ada quote yang bagus dikatakan, kekhawatiran melihat masalah. Iman melihat janjinya Tuhan. Amin. Jadi jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita sampai gak bisa berdoa. Kadang-kadang kita mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Konyol kadang-kadang Bapak Ibu. Tetapi malam ini kita kembali diingatkan. Simple. Ayatnya juga sering kita baca. Tapi dua hal yang Tuhan perintahkan. Perhatikanlah. Berarti sudah diingatkan lagi. Bahwa kita harus bersyukur. Amin. Dan yang kedua adalah berbagi. Dikatakan tadi di dalam ayatnya yang ke-33. Jualah milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah kantong-kantong uang yang tidak dapat menjadi usang. Yaitu suatu harta di surga yang tidak akan habis, tempat pencuri tidak dapat mendekat. Dan ngengat tidak dapat merusakkannya. Apa yang saat ini Bapak Ibu punya? Mungkin Bapak Ibu bilang, aku gak punya opo-opo. Apa yang mau Kak kasih? Bapak Ibu punya tenaga. Bapak Ibu punya doa. Yang bisa membantu saudaramu yang saat ini sedang kesusahan. Bapak Ibu tahu, saat kita berbagi, kita akan melupakan apa yang masalah yang sedang kita alami loh. Betul itu. Saat seperti kalau kita ini sendiri orang yang paling malang di dunia. Tapi saat kita berbagi, saat kita memberikan apa yang kita bisa, apa yang kita punya, kita merasa tidak sendiri. Kita ternyata loh ada ya orang yang lebih susah dari aku. Loh ternyata ada ya yang sakitnya lebih parah dari aku. Loh ternyata ada ya keluarganya yang lebih ternyata ancur-ancuran daripada aku.
ada ternyata ya yang gak punya kerjaan. Bersyukur aku masih punya pekerjaan. Jadi Bapak Ibu tidak merasa sendiri. Mau ya malam ini kita berbagi. Obat kekhawatiran ternyata bukan hanya bersyukur Bapak Ibu. Tetapi berbagi. Saya rindu kita keluar dari tempat ini. Apapun yang kita bisa. Mungkin juga materi, harta. Bapak Ibu punya lebih, sisihkan. Berikan untuk mereka yang butuh. Rahasia untuk diberkati sebetulnya cuma satu loh Bapak Ibu. Memberi. Saya selalu ajarkan kepada anak saya. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Rugi. Karena matematika Tuhan beda dengan matematika kita. Tapi bukan berarti kita memberi, Tuhan, wis ya aku ngasih. Aku tunggu loh ya, dapat balasannya apa enggak. Kita memberi dengan hati yang tulus. Karena kita sudah diberkati, maka kita memberi. Karena kita sudah terima anugerah, maka kita salurkan anugerah dari Tuhan. Bukan supaya kita diberkati, tapi karena Bapak Ibu ini sudah diberkati. Kita duduk ada di tempat ini karena kita semua sudah diberkati. Amin. Bagikan berkat itu. Sekecil apapun, sebesar apapun. Tuhan lihat kok. Biarlah kita selalu tabur yang baik. Apapun itu, tabur terus. Bagikan, bagikan. Sehingga kekhawatiran kita sendiri akhirnya kita lupa. Loh aku ini tadinya khawatir, tapi ternyata ada yang lebih susah. Dan akhirnya kita sendiri dikuatkan oleh karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita dan memampukan kita untuk kita boleh berbagi. Amin. Saat kita dalam kesusahan, jangan takut, jangan khawatir. Karena tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita, amin. Telinganya tidak kurang. Tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Percaya. Walaupun doa yang kita naikkan sudah lama kayaknya. Ada yang di sini 25 tahun belum dijawab seperti Bapak Abraham. Saya yakin tidak ada. Mungkin 13 tahun seperti Yusuf. Ada? Mungkin gak ada. Jadi tunggu waktunya Tuhan. Dengan caranya, bukan cara kita. Apa yang kita mau belum tentu yang terbaik. Tapi kalau dari Tuhan semua yang terbaik. Amin. Puji Tuhan. Penolongku hanyalah dirimu. Naikkan dengan iman. Penghibur. Katakan penghiburku hanya Engkau Bapa. Amin. Bapakku selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia penolongku hanyalah dirimu. Penghibur hanya Engkau Bapakku selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, katakan yang ku harap hanya Engkau Tuhan. Oh, saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah,
Tuhan masih ada Tuhan. Masih ada Oh Tuhan yes. bagiku. Amen. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah yes Tuhan, Kau satu-satunya penolong yang setia. Ya Yesus, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, Kiara Masyada Lambo, hidupku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan dengan penuh cintamu, hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Gak ada yang lain yang bisa tolong aku, yang selalu menyertai. Amin, amin. Kau Bapa-Ku yang setia. Yesus, Kau lihat anak-anak-Mu ini Tuhan, apapun masalah mereka saat ini, tolong mereka, hiburkan mereka. Penyertaan-Mu itu sempurna Bapa. Amin. Yesus, dalam masyarakat, kiralah masyarakat, Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Engkau lihat air mata anak-anak-Mu Tuhan. Engkau lihat jeritan hati anak-anak-Mu Tuhan. Tolong anak-anak-Mu saat ini dalam nama Yesus. Haleluya.
Tegarkan jiwa yang lemah Tuhan. Kuatkan Tuhan. Haleluya. Yesus, yes. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selain bersyukur dan berbagi, yang ketiga saya catat. Supaya kita bisa sama-sama ingat BBM. Bukan bahan bakar minyak ya Bapak Ibu yang lagi naik. BBM kita yang berefek gak baik itu semakin naik semakin kita susah. Tetapi saat BBM yang satu ini semakin intens kita semakin dikuatkan. Amin. Berdoa, berserah dan menyembah. Seperti saya gak ambil contoh yang lain. Yesus. Di dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-41 dikatakan, ini saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu berlutut dan berdoa. Yesus berdoa. Tapi Yesus juga berserah. Katanya, ya Bapa, jika Engkau berkenan, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Lalu seorang malaikat dari surga menampakkan diri kepadanya dan menguatkan Yesus. Yesus 100% manusia waktu itu Bapak Ibu. Dia bisa merasakan sakit. Yesus bisa merasakan lapar. Yesus bisa merasakan takut. Tapi toh dia tetap berserah kepada Bapaknya. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu. Tapi jangan kehendakku yang terjadi. Kehendak-Mu yang terjadi. Dan di dalam ayatnya yang ke-44 dikatakan, ketika berada dalam penderitaan yang berat, dia makin sungguh berdoa. Peluhnya seperti titik-titik darah menetes ke tanah. Yesus menyembah. Karena Yesus tahu kekuatannya hanya saat dia berdoa, berserah dan menyembah kepada Bapaknya. Saat dia menjadi manusia, dia sungguh-sungguh taat. Bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Dosa kita yang ditanggungnya. Penyakit kita yang ditanggungnya. Kutuk kita yang ditanggungnya. Digantikan dengan semua hal-hal yang baik. Kesembuhan, kelimpahan, anugerah. Ada divine exchange. Ada pertukaran ilahi. Tuhan sangat mengasihi kita. Malam ini kita diingatkan. Obat kekhawatiran kita menghadapi dunia akhir-akhir ini Bapak Ibu. Bukan hanya bersyukur, berbagi. Tapi ingat, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tanpa berkeputusan. Berserah dan terus menyembah Tuhan. Amin. Itu kekuatan kita.
masalah ada. Tapi hati kita tetap teguh, tenang, teduh. Karena kita tahu bahwa selama ada Yesus, semua akan baik-baik saja. Amin. Filipi 4 ayatnya yang ke-6 dan ke-7 dikatakan, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Dan sama-sama yuk, 2, 3. Damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Mu diganti nama kita masing-masing. Yuk kita pegang dada kita sama-sama. Ucapkan dengan keras. 2, 3. Dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiran Eliana di dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Ada quote yang bagus sekali dikatakan, kekhawatiran tidak akan mengubah hari esok, tetapi dapat merampas damai sejahtera hari ini. Percayalah, Tuhan sudah berjalan di depanmu bahkan sebelum engkau melangkah. Amin. Jangan sampai kekhawatiran merampas damai sejahtera kita. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Doa Bapak kami enggak dikajarkan, berikanlah makanan kami pada seminggu ini, atau sebulan ini, atau setahun ini. Kan enak ya, banyak stoknya ya, jadi enggak usah berdoa tiap hari. Tapi Tuhan enggak mengajarkan begitu Bapak Ibu. Tuhan mau mengajarkan kita itu depend on Him every day. Tuhan mau kita itu bergantung kepada Yesus setiap hari. Amin. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok itu ada kesusahannya sendiri. Jangan sampai damai sejahtera kita terrampas karena kekhawatiran yang berlebihan. Ya, percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah biarkan. Tuhan tidak pernah janji hidup kita tanpa masalah. Langit selalu biru, jalan selalu rata. Enggak. Tapi satu hal yang Tuhan janjikan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tidak akan pernah. Itu kita pegang janjinya. Amin. Roma 8:28 dikatakan, Elohim turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anak yang mengasihi Dia. Percayalah. Amin Bapak Ibu. Malam hari ini biarlah sama-sama kita mau berserah. Ya, BBM kita harus tetap naik. Berdoa, berserah dan menyembah Tuhan. Biar setiap hari semakin kita intim, semakin kita dekat, semakin kita melekat kepada pokok anggur yang benar. Karena saat kita melekat, kita akan bertumbuh, kita akan berbuah, dan kita akan dinikmati buah-buah kita yang manis oleh orang-orang sekitar kita. Kita menjadi berkat. Amin. Bersyukur, berbagi, berdoa, berserah, dan menyembah. Itu obat kekhawatiran kita malam hari ini. Biarlah tidak hanya kita baca, tapi boleh kita nikmati, kita minum, kita makan setiap hari. Sehingga kita dikuatkan oleh firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini biarlah kita mau berkata kepada Tuhan, aku berserah Tuhan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamatku.
berserah. Mari saya undang kita semua mau bangkit berdiri. Bapak Ibu yang merasa perlu dan ingin untuk didoakan, boleh silakan maju ke depan. Ada Pastor Sampurno, ada Pastor Budi, ada Pastor Handoko yang bisa bantu Bapak Ibu untuk boleh didoakan. Gak usah lihat kanan kiri. Tuhan tahu, Tuhan lihat apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Kadang-kadang kita butuh orang untuk didoakan. Kita butuh sesama untuk boleh dikuatkan. Mari Bapak Ibu yang butuh didoakan, ambil langkah ke depan, langkah iman. Percayalah, malam ini Tuhan sedang bekerja. Tuhan mau tolong Bapak Ibu. Tuhan mau sembuhkan Bapak Ibu. Tuhan mau pulihkan Bapak Ibu. Tuhan mau berikan mujizat, mau berikan kemenangan. Malam ini, percaya, katakan. Aku berserah Tuhan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari silakan Bapak Ibu yang mau didoakan, ambil langkah ke depan, langkah iman. Percaya, saat Anda berserah, Tuhan turun tangan, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Apapun masalahmu hari ini, malam ini, di dalam nama Yesus, ada kuasa, ada mujizat, ada kemenangan. Percaya Tuhan sedang bekerja. Haleluya, rabatasyaki karalamaku. Serah. Aku berserah. Aku berserah. Mungkin ada yang merasa gak enak. Oke, di tempat Bapak Ibu pun saat ini, percaya Tuhan bisa jamah. Amin. Angkat tanganmu, tetap beriman. Katakan, aku berserah Tuhan. Aku berserah kepadamu Juru Selamatku. Haleluya. Amin Tuhan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Katakan, aku berserah. Yesus
Ada seorang bapak di tempat ini yang sedang sakit pinggang sudah lama. Saat ini Tuhan sedang jamah disembuhkan pinggangmu. Di dalam nama Yesus percaya, terima dengan iman. Yesus orang ibu perut bawah sering sakit. Saat ini Tuhan juga mau sedang sembuhkan Anda. Di dalam nama Yesus, jamah yang sakit saat ini, perut bawahmu, terima dengan iman, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang sedang berdoa untuk anakmu, kau sudah berdoa lama untuk anakmu. Saat ini Tuhan sedang berbicara kepadamu bahwa segalanya akan baik-baik saja. Oh Yesus, kau sedang melakukan banyak hal Tuhan di tempat ini. Terima dengan iman anak-anakmu saat ini di Karapakuralabas. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang berdoa untuk sebuah rumah. Tuhan sudah mengerjakan satu hal baik dalam hidupmu. Terima dengan iman, akan ada hal baik datang. Percaya, kau akan memiliki sebuah rumah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berserah Aku berserah. Amin Yesus. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Katakan pada Yesus. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Hiralabata shikira labaya kuralamata syanda bayara labara labara labata. Terima kasih Bapa untuk malam ini. Kami percaya Tuhan, Kau sangat mengasihi anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, baik yang belum sempat hadir malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau Bapa yang baik. Perlindungan, penyertaan, berkat-Mu sempurna atas anak-anak-Mu. Semua yang hadir malam hari ini, rohani jasmani diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami terima dengan iman. Dan kami tidak mau khawatir lagi karena kami tahu bahwa kami ada di tangan Yesus. Tangan yang tepat. Bahwa Tuhan Kau tidak pernah tinggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sudah terima semua yang terbaik dari Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk.